Halo teman-temanku, welcome back to my channel. Bersama aku Mela, kita reading kembali. Tema kita kali ini adalah tentang percintaannya kamu dan dia. Kita akan cek dulu energinya dia ya. Apakah yang ada di dalam hatinya dia ataupun pikirannya dia, kita akan coba cek energinya dia. Tapi ingat teman-temanku, ini adalah bacaan energi yang sifatnya prediksi, bukan sesuatu yang pasti. Karena yang pasti itu hanyalah milik Tuhan, pencipta alam semesta. Jadi, teman-temanku semoga bisa bijak dalam menyikapi readingan ini dan bisa menemukan pesan-pesan positif nantinya. Oke, aku juga berharap buat teman-temanku dimanapun kamu berada selalu sehat, bahagia, dan dimudahkan semua urusannya ya. Amin. Oke. Kita akan cek energinya dia, apa yang ada di dalam pikiran dia ataupun hati dia saat ini. Dan ini energi banyak orang, bisa resonate, bisa tidak dengan kamu semuanya. Atau hanya ada beberapa aja yang resonate. Buat kamu yang tidak resonate, jangan dipaksakan. Artinya, kartu ini belum membaca energi kamu ya. Oke, kita akan coba lihat dulu, susun dulu kartunya di sini. Untuk teman-teman tentang perasaan dia ataupun yang ada di dalam pikirannya dia, apa yang terbaca di sini? Oke, teman-temanku, inilah tentang percintaannya kamu saat ini dengan dia, dan ini adalah energinya dia. Kalau di bottom of the deck, aku melihat, I wonder if you are happy without me. Aku ingin tahu, apakah kamu bahagia tanpa aku? Nah, mungkin di sini ada keadaan kamu dengan dia yang sudah terpisah. Dan dia masih tetap memikirkan kamu. Kenapa aku katakan seperti itu? Karena di sini dia pengen tahu benar gitu loh. Kalau kamu itu bahagia nggak tanpa aku? Nah, kenapa dia pengen tahu di sini? Apakah dia masih ada rasa, atau dia di sini masih suka stalking kamu, atau dia masih mantau-mantau kamu, mencari tahu tentang kamu di sosial media atau apa? Emang ternyata di sini ada hubungan kamu dengan dia memang sudah berakhir. Seseorang yang memang sudah sudah mengakhiri hubungan, tetapi dia masih tetap merasakan ada koneksi dengan kamu. Ya, terbukti dia masih memikirkan kamu. Terbukti dia masih bertanya-tanya di dalam hatinya dia, kata. Oke? Dan di sini dia juga merasakan, I replay our conversation over and over. Aku mengulang percakapan kita dan itu berulang-ulang gitu loh. Dia mencoba kayak selalu mengulang-ulangnya. Kenapa? Arti kata dia masih kangen sama kamu. Arti kata dia masih menginginkan kamu. Apakah di sini ada penyesalan? Penyesalan terdalamnya dia yang sudah mungkin mengecewakan kamu, yang sudah mengkhianati kamu, atau yang sudah meninggalkan kamu tanpa pesan. Karena mungkin pada awalnya ya, hubungan kamu dengan dia itu baik-baik saja. Hubungan kamu dengan dia mungkin begitu bahagia. Tapi nggak tahu ya, ternyata terlalu banyak energi-energi negatif yang bermunculan sehingga akhirnya membuat hubungan kamu dengan dia akhirnya berakhir gitu loh. Tetapi ternyata dia merasakan hal ini, masih merasakan hal ini. Ya mungkin dia merasakan menyesal ya. Oke. Nah, itu yang aku rasakan dari energi kamu ataupun dia ya. Ini juga bisa vice versa. Dan kartu selanjutnya di sini, I know I was a distraction from your pain. Aku tahu aku adalah pengalih perhatian kamu gitu loh. Maksudnya gini, dia merasa ya, dia mungkin agak sensitif ya, seakan-akan dia beranggapan kamu itu nggak tulus sama dia gitu. Ya mungkin dia merasa kalau kamu itu memiliki yang lain begitu ya. Ada kayak tertuduh lah jadinya ya. Tapi memang benar-benar di sini ada perasaan dia yang seolah-olah suka menuduh tapi ternyata enggak gitu. Dan mungkin ya, dia seolah-olah kayak, oh kamu begini, kamu begitu, aku nggak suka kamu begini atau begitu gitu ya. Apakah kamu menghadirkan orang ketiga? Nah dia mungkin langsung nuduh gitu ya. Sementara ya mungkin dia tidak mencari tahu detailnya tentang informasi itu gitu loh.
sehingga akhirnya dia memvonis kamu seperti itu. Tapi kenyataannya enggak. Nah, di situ mungkin dia merasa kayak bersalah. Dia merasa kayak, ya ini kesalahan yang fatal sih buat dia. Dia memutuskan sesuatu tanpa berpikir terlebih dahulu ataupun mencari tahu kebenarannya. Ya. Nah, akhirnya di sini dia mengatakan, I can't stop thinking about you. Aku tidak bisa berhenti memikirkan kamu. Ya, dia selalu memikirkan kamu di sini. Apakah di sini dia sudah memikirkan tentang kesalahannya, tentang penyesalannya, sudah menyakiti kamu secara tidak langsung? Dia sudah melakukan hal-hal di batas kewajaran lah gitu. Karena yang kamu perbuat itu ya tidak seperti apa yang dia pikirkan, dan kamu memang tidak berbuat seperti itu. Inilah yang mungkin ada dalam pikirannya dia. Di sini aku juga melihat ada I hide behind materialistic. Dia seperti bersembunyi dari hal-hal materi gitu. Kenapa kok dia bersembunyi dari hal-hal materi? Apakah di sini dia itu punya masalah dari keuangannya dia, sehingga dia itu meninggalkan kamu, sehingga dia itu secara tidak sadar dia sudah menyakiti kamu gitu loh. Seharusnya kan bisa dibicarakan baik-baik. Kalau aku itu punya masalah di keuangan, makanya mungkin aku belum bisa nih untuk menafkahi kamu, atau untuk berkomitmen dengan kamu, atau untuk menikahi kamu. Takutnya nanti aku tidak bisa membahagiakan kamu, ya. Itu ada beberapa dari dia berpikir seperti itu di sini. Oke. Nah, apalagi di sini yang terbaca dari perasaan seseorang terhadap kamu, yang seseorang itu ingin katakan, I want to feel that way again. Aku ingin merasakan hal itu kembali. Apakah itu? Mungkin hari-hari bersama kamu, ya memang terjadi suatu penyesalan pada dia, ya, penyesalan terdalamnya dia, karena benar-benar dia itu merasa kamu itu adalah orang yang mungkin berbeda dari siapapun. Kamu itu orang yang benar-benar bisa memahami dia sebenarnya, ya, tapi dia sendiri yang tidak menyadari karena keegoannya terlalu tinggi. Terus bisa saja dia itu masih kekanak-kanakan, sehingga dia tidak melihat mana yang baik, mana yang tidak gitu loh. Sehingga dia mungkin karena begitu kuat cintanya sama kamu, dia menjadi benci gitu loh. Karena ya mungkin dia maunya kamu itu pergi kemana, dia harus tahu gitu loh, harus kabarin dia, harus permisi sama dia gitu. Sementara kamu itu ya nggak suka yang begituan gitu loh. Apalagi mungkin aku itu kan kuliah, aku itu kan kerja, apakah setiap saat harus laporin ke kamu gitu. Nah, mungkin itu yang menjadi bahan permasalahan antara kamu dengan dia. Itu mungkin terlihat ya posesifnya dia. Makanya dia marah, makanya dia beranggapan ya kalau kamu itu benar-benar kayak sebagai pelarian, dia itu sebagai pelarian bagi kamu gitu loh. Itu karena mungkin bisa saja dia melihat kamu mungkin dengan orang lain, ternyata itu kan teman begitu. Nah, ada seperti itu. Inilah yang terbaca dari penyesalan dia, ya. Kita akan coba lihat dari kartu tarotnya, apakah yang terbaca. Emang di sini aku melihat ya dia sedih banget sih. Dia berusaha kayak benar-benar mencoba untuk tidak sedih gitu. Makanya dia pengen tahu banget, kamu itu bahagia nggak ya tanpa aku? Karena dia sendiri itu tidak bahagia tanpa kamu gitu loh. Makanya dia pengen tahu juga nih keadaan kamu seperti apa. Apakah kamu juga seperti aku gitu loh. Aku nggak bahagia loh tanpa kamu. Ya kan menyesal jadinya. Ya penyesalan terdalamnya dia seperti itu. Kesalahannya dia mungkin dia masih kekanak-kanakan, dia jiwanya nggak bijak banget gitu ya. Jadi akhirnya ya udah semuanya hancur gitu, ya. Kita akan coba lihat apa lagi yang terbaca di sini dari kartu tarot ini. Oke. Nah, di sini ada judgment. Memang terlihat ada perubahan ya dari hubungan kamu dengan dia. Kalau untuk zodiak-zodiaknya yang terkoneksi dengan kamu ataupun zodiak kamu ya, di sini ada Scorpio, ada Cancer Pisces Scorpio, ada Taurus Virgo Capri, Gemini Libra Aquarius, dan Gemini Libra Aquarius. Itu zodiak yang terkoneksi dengan kamu.
Tapi ingat, jika di sini tidak ada zodiak orang yang kau fokuskan dan cerita ini adalah cerita kamu, artinya ini resonan buat kamu ya, teman-temanku. Tidak harus ada zodiak kamu ataupun zodiak orang yang kau fokuskan di sini jika ini adalah cerita kamu. Oke, baik. Nah, kalau aku lihat dari kartu tarot ini, sepertinya di sini ada Judgment. Tapi di kartu bottom ini benar-benar ada Three of Wands. Beberapa dari kamu mungkin sudah melupakan dia ya. Ini energi kamu. Kamu merasa, kalau seperti ini sih nggak bisa dipertahankan gitu loh. Kalau seperti ini sih dia nggak bisa diandalkan. Dia terlalu mengekang. Dia terlalu memaksakan kehendak. Dan dia suka nuduh gitu loh. Dia suka berasumsi sendiri. Sementara dia nggak tahu kebenarannya apa. Itu yang buat kamu capek. Nah, jadi kamu jadi berubah jadinya. Yang dulunya memang cinta, yang dulunya memang sayang, dengan tindakan dia seperti itu, dengan kekanak-kanakannya gitu ya, nggak dewasa. Jadi itu membuat kamu harus melupakan dia. Ada Three of Wands di sini. Itu perubahan yang kamu alami. Karena kebahagiaan itu hanya sesaat yang kamu rasakan. Selebihnya itu ya kesedihan gitu loh. Kayak suka dikekang, suka diatur-atur atau apa ya. Nah, itu keadaan mungkin energi kamu ya ke dianya. Kamu lebih ingin melupakan dia. Kamu pengen move on ya dari dia. Karena di sini juga ada kartu Death. Ini kartu benar-benar udah dikatakan hubungan kamu dengan itu berakhir. Sudah berakhir. Dan the Rabbit itu kamu menginginkan suatu hubungan yang benar-benar solid nantinya. Dan kamu mungkin pilihan kamu tidak pada dia gitu loh. Kamu seperti akan mendapatkan seseorang yang baru, ya. Karena aku melihat di sini benar-benar kamu capek ya dengan keadaan kondisi hubungan kamu dengan dia. Jadi kamu lebih memilih ya udah untuk mengikhlaskan dia pergi dan jangan kembali lagi gitu, ya. Ini yang kamu inginkan. Ada Five of Cups, ada kejenuhan. Bisa saja ini ataupun dia. Ya mungkin dia begitu sangat tersiksa melihat kamu menemukan seorang pengganti dia. Karena di sini Three of Pentacles. Beberapa dari kamu mungkin sudah menemukan pengganti ya. Kamu udah menemukan seseorang yang solid ya. Intinya yang baik, yang menurut kamu dia adalah orang yang tepat dan dia begitu menghargai kamu ya. Ternyata dia begitu sangat kehilangan kamu di sini. Inilah penyesalan terdalamnya dia. Ya mungkin sampai dia menangis, sampai dia merasakan aku harus berjuang lagi nih gitu. Ini ada Ace of Swords. Sementara mungkin dia berpikir bahwasanya aku masih menginginkan ya diberikan kesempatan buat kamu. Jadi dia berharap kamu juga dia berharap ya kamu juga mikirin dia. Di sini dia memang benar-benar ingin memperjuangkan kamu. Ada Knight of Swords. Tetapi ya karena mungkin kamu yang sudah memiliki pasangan, aku juga melihat dia sepertinya ingin berhenti memperjuangkan kamu. Karena di sini dia berlari sudah cukup lama mengejar kamu, tetapi kamu lebih ingin move on dari dia. Nah mungkin inilah hukum alam ya. Saat kita mengejar seseorang, ya orang itu lari gitu loh. Saat kita tidak mengejar dia, justru dia yang mengejar kita. Ya terkadang itulah ya, unik ya, cinta itu unik. Kalau kita pikir-pikir, terkadang kita dibutahkan oleh sebuah cinta. Tapi itulah, kalau kita mencintai seseorang, kita harus berada di dalam alam bawah sadar kita. Intinya kita itu harus bisa mengontrol emosi, mengontrol pikiran, mengontrol hati kita. Jangan sampai kita dibutahkan oleh cinta. Jangan sampai kita dibudak oleh cinta. Ya. Itu kalau kita sudah melihat orang ini akan menghancurkan hidup kita ataupun akan membuat kita sedih, kecewa, ya lebih baik kita membatasi diri dengan mereka. Tapi kalau seseorang itu bisa membahagiakan kita, pertahankan dia. Oke? Kita akan coba lihat di sini tentang dia atau tentang hubungan kamu dengan dia ya. Apa yang terbaca? Inilah penyesalan terdalamnya dia ya. Oke. Di sini benar-benar dia yakin, ada trust. Keyakinan dia itu kayak aku bisa bahagia.
tanpa kamu. Gitu ya, itu kata dia. Sebentar, dia merasa kalau dia yakin bisa menemukan pengganti dari kamu. Ini memang kamu dengan dia sudah saling meninggalkan, tapi dia masih terikat kuat batinnya dengan kamu. Itu karena penyesalannya dia, ya. Dia masih merasakan keromantisan dengan kamu di sini, dan dia bermimpi kalau kita itu akan menikah nantinya. Biar saja ini jadi hayalan dia. Oke? Dia benar-benar merasa bersalah dengan semua tindakan dia ke kamu, sehingga dia merasakan akibatnya. Mungkin dia sulit untuk membuka hati, atau dia sulit menemukan seseorang pengganti. Yang dia bayangkan hanyalah kamu di sini. Oke? Apakah di sini dia belum menerima kata maaf dari kamu, atau dia belum minta maaf sama kamu sehingga dia itu masih terkoneksi kuat dengan kamu? Belum ada hubungan yang selesai di sini. Semoga aja nantinya ke depan, aku melihat ada keyakinan dari dia pasti akan bahagia, walaupun mungkin tidak dengan kamu. Jadi di sini dia lebih ingin mencoba untuk memperbaiki keadaan, walaupun nantinya kita itu hanya berteman, begitu. Setidaknya aku sudah mendapatkan kata maaf dari kamu atas penyesalan dia terhadap kamu, ya. Nah, ini yang aku rasakan. Oke, inilah yang terlihat penyesalan terdalamnya dia. Dia benar-benar menyesal sudah melakukan hal-hal yang mungkin tidak sewajarnya ke kamu, ya. Sehingga mungkin dia meninggalkan kamu begitu saja tanpa dia mengklarifikasi ataupun mencari informasi yang lebih detail terhadap kamu, ya, begitu. Oke, teman-temanku, mungkin ini bisa aku sampaikan. Semoga bermanfaat. Apapun yang terbaca bisa buat kamu terhibur, ya. Sampai ketemu lagi. Dadah.